Dan Ramadan kita tahu menjadikan amalan Ramadan itu diterima itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau sang petani ketika menanam padi belum tentu dia akan panen dengan padinya, maka sesungguhnya sama, orang yang beramal Ramadan itu belum tentu akan mudah diterima oleh Allah. Maka di antara tips dan trik yang kita harus lakukan supaya memaksimalkan Ramadan kita, tolong janganlah kita menjadi orang yang hanya fokus kepada perkara yang wajib, tapi semoga kita senantiasa memperhatikan perkara-perkara yang sunnah. Kenapa? Karena bisa jadi amalan yang sunnah itulah yang akan menjadi backup dan cadangan dari perkara wajib yang kita tidak sempurna di hadapan Allah. Perkara sunnah itu backup dan cadangan. Jadi antisipasi kalau memang ada Ramadan kita yang rusak, semoga banget dengan amalan sunnah itu akan membantu di antara rusaknya amalan-amalan kita yang pokok di dalam ibadah Ramadan. Dan jangan meremehkan sunnah. Orang yang terbiasa meremehkan sunnah, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah mampu untuk mengamalkan sunnah yang besar. Ketika sunnah-sunnah yang kecil saja tidak mampu. Saya ajak antum untuk kemudian memahami dan merenungi dua kisah. Yaitu yang pertama kisahnya Bilal. Bilal itu adalah seorang sahabat muadzinnya Nabi, dan beliau adalah terkenal dengan berbagai macam keutamaan. Tidak ada yang mengingkari keutamaan yang dimiliki oleh Bilal, orang yang pernah ditindih dengan batu oleh Umayyah bin Khalaf sampai mengatakan ahad. Tapi perhatikan salah satu dialog indah yang terjalin antara beliau dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, "Ya Bilal, ini sami'tu dufan 'alaika fil jannah." Hai Bilal, aku mendengar suara derompah kakimu di surga. Amalan apa sih yang kamu lakukan sampai Allah itu memasukkan kamu ke dalam surga? Maka kemudian ternyata Bilal bin Abi Rabah kemudian berkata, "Fama amiltu syai'an." Aku nggak melakukan apapun ya Rasulullah. Inilah tawadhu'nya sahabat. Makanya sahabat ini tawadhu betul. Mungkin kalau kita yang ditanya, ya mungkin kita akan menyebutkan banyak amal. Saya umroh 3 kali ya Rasul, haji 6 kali, ngajinya tiap pekan, mungkin gitu. Tapi yang ditanya Bilal, merendah dan tawadhu. Beliau berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa ya Rasulullah kecuali satu, yaitu adalah setiap saya berhadas, saya berwudu, dan setiap berwudu sholat 2 rakaat. Dan ternyata amalan inilah yang lebih mendahului Bilal sampai dimasukkan ke dalam surga." Jangan remehkan sunnah, karena kita tidak pernah tahu di antara amalan yang kita lakukan, manakah yang akan mendahului kita ketika akan mengetuk pintu terlebih dahulu ke dalam surga. Karena bisa jadi kita hanya ngambil duri di pinggir jalan, tapi amalan itu mendahului kita menuju ridhanya Allah dan surganya Allah. Dan bisa jadi ada amalan yang gede tetapi justru ada di belakang karena kurangnya kualitas kita di dalam ikhlas ketika melakukan ibadah itu. Yang kedua, perhatikan, salah satunya adalah yang ditulis dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari yaitu adalah kemudian Imam Ibnu Hajar menerangkan tentang salah satu kisah hebat Abu Dawud. Abu Dawud itu dulu ketika beliau itu memimpin, ketika beliau itu mencari hadis, tiba-tiba kemudian Abu Dawud itu melewati sungai Dajlah. Maka kemudian beliau berjalan ketika akan menuntut ilmu, maka di sakunya ada uang 1 dirham. Maka kemudian Abu Dawud berjalan di sungai itu. Lalu kemudian tiba-tiba di pinggir sungai ada orang yang bersin. Abu Dawud meminta kepada pengemudi perahu itu, "Tolong Pak, pinggirin perahunya." Tapi pengemudi perahu itu nolak, tidak bisa. Abu Dawud merogoh kantongnya 1 dirham dikasihkan kepada pengemudi perahu itu. "Ini Pak, saya kasih 1 dirham tapi tolong pinggirkan." Maka akhirnya pengemudi perahu itu meminggirkan perahunya. Dan dia tidak tahu apa sih yang akan dilakukan oleh Abu Dawud. Abu Dawud, salah satu perawi hadis yang kita kenal. Rawahu Abu Dawud. Apa sih yang dilakukan Abu Dawud? Ternyata Abu Dawud minggir, kemudian Abu Dawud mendatangi orang yang bersin tadi. Dan kemudian Abu Dawud berkata, "Yarhamukallah." Lalu kemudian pemuda itu yang kemudian bersin tadi senyum dan menjawab, "Yahdikumullah wa yuslihu balakum." Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan kemudian Allah itu memperbaiki urusanmu. Masya Allah. Datang, minggirkan perahu, bayar 1 dirham, uang sakunya, hanya untuk jawab orang yang bersin. Masya Allah. Padahal kita ini berapa kali mendengar orang bersin jebras-jebras, tidak pernah mendoakan. Tapi Masya Allah, kemudian Abu Dawud hanya itu saja. Kemudian Abu Dawud naik ke perahu, kemudian pengemudi perahu itu kaget, "Loh, kamu itu meminggirkan perahuku, bayar 1 dirham, hanya untuk menjawab orang yang bersin?" Jawabannya, "Iyalah,
Masya Allah, hanya itu yang kamu lakukan. Iya. Kenapa kamu melakukan itu? Perhatikan jawaban dari Abu Dawud. La'allahu ayyakuna min mujabid dakwah. Moga-moga doanya Abu Dawud, moga-moga doanya dia yang aku doakan tadi itu menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah. Antum tahu ikhwan, Allah memberikan sebuah peristiwa luar biasa. Maka perahu itu berjalan, kemudian ditidurkan semua penumpang perahu itu yang tadi habis melihat kejadian Abu Dawud itu. Dan ternyata semua penumpang di perahu itu bermimpi dengan mimpi yang sama satu dengan yang lainnya. Dan itu ketahuan setelah mereka terjaga dari tidurnya. Apa itu mimpinya? Yaitu adalah ketika mereka mendengar dalam suara mimpinya, sesungguhnya Allah telah ridho dengan 1 dirham yang telah diberikan Abu Dawud hanya untuk menjawab orang yang bersin. Hanya jawab orang yang bersin, ikhwan. Antum kan perhatikan, Masya Allah, jangan remehkan sunnah di bulan Ramadan. Bisa jadi ada Ramadan kita yang rusak, bisa jadi ada puasa kita yang rusak. Maka cara kita untuk nutupin apa yang kurang dari puasa kita, salah satunya adalah dengan kita memaksimalkan ibadah sunnah. Semoga dengan ibadah sunnah itu memaksimalkan ibadah kita dan menjadikan itu menjadi cadangan dan backup kalau Ramadan kita ada yang rusak. Itulah yang kita harus pahami.